Assalamualaikum. Hai teman-temanku semuanya. Jumpa lagi di channel YouTube aku, Dunia Yuyun. Nah, teman-teman, kali ini aku mau tepati janji aku yang kemarin aku bilang mau review Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh ya, teman-teman. Cuma ini aku cuman bisa di halaman masjid aja ya, teman-teman. Aku nggak bisa review sampai ke dalam masjid karena aku itu lagi nggak bisa sholat ya, teman-teman. Jadi ikuti terus perjalanan aku sampai video ini selesai ya, teman-teman. Jangan di skip-skip. Nah, teman-teman, kita tuh masuk dari parkiran di bawah tanah ya, teman-teman. Aku bilang di bawah tanah karena di atas parkiran ini tuh halamannya masjid ya, teman-teman. Jadi kita masuk kayak terowongan gitu ya, teman-teman. Parkir mobil dulu. Kemudian baru kita jalan ke apa ya namanya, aku nggak tahu namanya, teman-teman ya. Pokoknya di situ tuh ada juga penitipan sepatu gitu, teman-teman. Jadi kita masuk dari situ. Jadi teman-teman, masjid ini tuh masjid kebanggaan orang-orang Aceh ya, teman-teman. Jadi kalau kamu ke Banda Aceh itu, kalau belum singgah ke masjid ini tuh rasanya nggak afdol gitu ya, teman-teman. Jadi setiap orang gitu ya, kalau datang ke Banda Aceh itu pasti singgah ke masjid ini. Karena masjid ini tuh bersejarah banget ya, teman-teman. Dulunya waktu Aceh itu kena musibah tsunami itu ya, teman-teman, tahun 2004 itu kalau nggak salah aku, itu tuh masjid ini tuh tetap kokoh gitu ya, teman-teman, berdiri kokoh gitu, nggak ada yang rusak atau kenapa-napa. Padahal itu di sekeliling masjid itu semuanya hancur gitu ya, teman-teman. Nah, kita masuk dari sini ya, teman-teman. Dan sebelum masuk di sini itu kita udah wajib lepas alas kaki ya, teman-teman. Jadi tuh alas kakinya itu kita titip karena di sini tuh ada penitipannya ya, teman-teman. Nanti kita dikasih apa ya namanya itu kayak nomor gitu ya, teman-teman. Nah, ternyata penitipan alas kakinya ini tuh untuk pria dan wanita itu berbeda tempatnya ya, teman-teman. Tadinya aku nggak tahu, jadi suami aku mau nitip sekalian gitu. Ternyata yang untuk wanitanya di ujung sini, teman-teman. Jadi terpaksa aku nitip sendiri. Dan untuk biaya penitipan ini tuh seikhlasnya aja ya, teman-teman. Jadi berapa kita ikhlas untuk ngasih gitu, enggak dipatok. Nah, setelah kami nitipin alas kaki, ini kami mau naik ke atas ya, teman-teman. Di sini itu ada eskalatornya ya, teman-teman. Cuman pas kami naik itu eskalatornya itu lagi mati ya, teman-teman. Nah, ini dia Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh ya, teman-teman. Ini tuh kami kesini jam 6 sore ya, teman-teman. Jadi niatnya itu bisa sekalian mau sholat maghrib. Yang sholat itu sih suami aku sama anak aku ya, teman-teman. Kalau aku itu memang lagi cuti. Jadi teman-teman, di sini itu tuh selalu rame gini ya, teman-teman. Dan selalu kayaknya ada apa ya namanya pendatang gitu ya untuk berkunjung ke masjid ini.
Terus selalu ada yang foto-foto gitu teman-teman. Dan bukan cuman itu aja sih ya. Ada fotografer juga di sini ya teman-teman. Jadi kalau ada yang nggak bawa kamera gitu, kita bisa pakai jasa fotografernya ya teman-teman. Nah, seperti di video aku ini ya. Gimana menurut teman-teman? Masjidnya ini bagus kan? Cuman sayangnya pas aku itu kesini, payungnya itu enggak ada yang terbuka ya teman-teman. Jadi selalu tertutup. Memang sama sekali nggak ada yang terbuka pas aku di sini selama 2 hari gitu aku lihat ya teman-teman. Karena penginapan aku sama Masjid Raya ini tuh deket gitu ya, asal kami keluar itu pasti melewati masjid ini. Nah teman-teman, di sini itu bersih banget ya teman-teman, karena di area Masjid Raya ini tuh dilarang bawa makanan, bawa rokok gitu ya untuk bapak-bapaknya. Pokoknya dilarang lah gitu ya teman-teman, jadi biar nggak ada yang sembarangan buang-buang sampah gitu ya. Terus nih teman-teman, di sini tuh kan pada foto-foto semua ya. Jadi kalau kita mau foto di depan Masjid Raya ini tuh ngantri dulu gitu ya teman-teman, karena memang rame yang foto gitu. Jadi ya bergiliran. Kalau kita nggak bergiliran ya nanti malah ketimpa-timpa gitu ya, orangnya nampak di belakang. Nah teman-teman, ini tuh udah mendekati waktu maghrib ya teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat sendiri itu mataharinya sudah berwarna orange ya, dan tandanya itu matahari udah mau tenggelam. Jadi ini juga para pengunjungnya itu udah mulai sepi ya teman-teman. Jadi ada yang sudah bersiap-siap mau persiapan sholat maghrib. Dan bagi yang nggak bisa sholat kayak aku itu disuruh untuk menunggu di bawah ya teman-teman, di area penitipan sepatu tadi ya teman-teman. Jadi nanti pas sudah mendekati azan maghrib itu kita nanti turun ke bawah lagi teman-teman, sambil menunggu sholat maghribnya selesai ya teman-teman. Nah teman-teman, ini tuh sudah kedengaran suara azan maghribnya ya teman-teman. Ini tuh aku mau turun ke bawah, aku kelupaan malah kesini ya teman-teman. Jadi kalau ke sana tadi itu arah ke tempat wudhu ya teman-teman. Tadinya aku tuh mau record di sana ya teman-teman, cuman aku merasa nggak enak. Namanya juga tempat wudhu, nanti takut ada yang sedang buka jilbab atau gimana gitu ya teman-teman. Jadi aku putuskan untuk turun ke bawah lagi ya teman-teman. Nah kita turunnya itu dari sini ya teman-teman, tempat dimana kita masuk atau naik tadi ya. Nah ini aku mulai turun aja ya teman-teman. Dan ternyata banyak orang-orang yang mau keluar, kayaknya mau persiapan sholat maghrib gitu ya teman-teman. Nah ini aku kasih nampak eskalator yang aku bilang tadi, tapi sayangnya ini tuh nggak hidup ya teman-teman. Aku nggak tahu kenapa, apa memang lagi rusak atau memang dimatikan gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau dari sini itu kita masuk itu bisa nembus juga ke tempat wudhu ya teman-teman. Cuman aku tadi tuh langsung berbalik arah karena aku lihat ada ibu-ibu yang membuka jilbab gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh nggak enak banget gitu kalau record ada orang yang lagi buka jilbab gitu ya teman-teman. Namanya lagi kelihatan aurat gitu, tapi mau kita post gitu kan kitanya juga jadi berdosa nanti ya teman-teman. Nah teman-teman, ini tuh udah selesai sholat maghribnya. Dan yang nggak bisa sholat, ibu-ibunya seperti aku itu udah bisa naik ke atas ya teman-teman. Dan ternyata tuh
udah rame banget di atas ya teman-teman. Sambil duduk-duduk gitu, ada yang foto-foto, pokoknya macam-macam gitulah teman-teman. Memang suasananya itu enak banget di sini ya teman-teman, apalagi kalau kita setelah menyelesaikan sholat fardu gitu ya teman-teman. Jadi bisa ngumpul dengan keluarga sambil duduk-duduk di sini dengerin ceramah gitu. Masya Allah, itu tuh menenangkan hati banget ya teman-teman. Cuman aku itu nggak bisa lama-lama di sini karena anak aku itu udah minta pergi ke tempat permainan gitu ya teman-teman. Jadi kami itu mau langsung pulang aja. Nah teman-teman, tadi itu kami sempat berfoto-foto dulu sebelum maghrib tadi ya teman-teman. Jadi ini aku share foto-fotonya biar nanti bisa menjadi kenangan kalau anak-anak aku itu sudah besar-besar ya teman-teman. Dan aku juga menyematkan foto-foto Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh ini dalam keadaan payungnya yang terbuka ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat keadaannya ketika payungnya itu terbuka. Jadi teman-teman, sampai di sini aja review aku tentang Masjid Baitur Rahman Banda Aceh ini ya teman-teman. Jadi sebenarnya aku itu nggak langsung pulang ke penginapan ya teman-teman. Aku itu mau bawa anak-anak bermain dulu. Cuman durasinya itu kepanjangan. Jadi aku cukupkan sampai di sini aja video aku kali ini. Jadi video tentang anak-anak yang aku bawa bermainnya insya Allah akan aku share di next video berikutnya ya teman-teman. Jadi biar teman-teman juga enggak bosan gitu ya nontonin video aku yang durasinya kepanjangan. Nah teman-teman, ini tuh kami udah mau keluar dari parkirannya teman-teman. Di sini itu parkirannya itu kena biaya hanya 3.500 saja ya teman-teman. Itu tuh menurut aku tuh cukup murah jika kita bandingkan dengan keamanannya gitu ya teman-teman. Jika dibandingkan dengan tempat-tempat wisata itu kan biasanya untuk parkiran itu paling murah Rp5.000 gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sampai di sini aja video aku kali ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan tekan tombol loncengnya. See you, bye bye. Assalamualaikum.